wabarakatuh, Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Guru? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah juga sehat. Nah, begini Bu, seperti yang saya omongkan kemarin sama Ibu, Ya. kami dari calon guru penggerak angkatan 7 mempunyai tugas untuk melakukan supervisi akademik. Nah, apakah Ibu bersedia untuk disupervisi? Salam bersedia, Pak. Ya. Baik Bu, kalau begitu sebelum kita melakukan supervisi, kita akan melakukan observasi dulu ya. Di sini yang ingin saya pertanyakan pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Jadi begini Pak ya. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi informasi terkait dengan pemanfaatan energi alternatif. Nah, di sini kita supaya siswa bisa menyampaikan secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua di sini siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi menggunakan kosakata baku dengan efektif. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan cara menentukan lamanya waktu suatu kejadian dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan lama waktu berlangsungnya suatu kejadian. Nah, seperti itu Pak tujuan pembelajaran saya. Ya baik Bu, tadi sudah melakukan tujuan pembelajaran ya. Sekarang apa strategi yang akan dikembangkan dalam pembelajaran yang akan dilakukan sama Ibu? Jadi begini Pak ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran saya yang tadi. Jadi saya ingin strategi pembelajaran nanti yang saya angkat, yang saya ingin kembangkan di sini strategi peningkatan kemampuan berpikir siswa Pak. Jadi di sana tujuan saya mengangkat strategi itu untuk membangun supaya siswa bisa berpikir kreatif gitu, menentukan pola pikir kognitifnya di sana yang saya ingin fokuskan. Baik sekali Bu, strateginya sangat baik. Nah yang terakhir di sini yang saya ingin tanyakan, strategi apa yang disiapkan sama Ibu dalam melakukan pembelajaran ini? Yang sudah disiapkan yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Nah, sesuai yang tadi Pak ya, jadi kan tadi rencana strategi saya. Nah sekarang yang ingin saya laksanakan juga sama seperti rencana saya yang tadi Pak, supaya sesuai dengan rencana. Jadi itu yang akan saya laksanakan nanti strategi pembelajaran untuk melatih kemampuan berpikir siswa. Jadi di sana juga kita angkat bagaimana kita sajikan berbagai strategi, misalnya permasalahan sehari-hari. Ya, baik sekali Bu. Kalau begitu, mari kita akan melakukan observasinya di kelas. Mari sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
apa yang akan kita pelajari ya. Jadi hari ini kita belajar tema 6, subtema 3 ya. Jadi di tema 6 ini kita belajar tentang energi dan perubahannya ya. Subtema 3 yaitu tentang energi alternatif. Ya, sebelum guru tanya, guru sampaikan dulu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ya siswa dapat menentukan dan mengidentifikasi informasi terkait dengan pemanfaatan energi alternatif ya, baik itu secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, siswa dapat menentukan pokok-pokok pikiran ya dengan kosakata, baku dan kalimat efektif ya. Nah, tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat menyebutkan cara lamanya suatu kejadian dengan benar ya. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan lamanya suatu kejadian tersebut ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang masih loyo-loyo bangun dulu ya, bangun, kita belajar ya. Ya, jadi kita belajar di sini sekarang. Ada yang tahu apa dalam kehidupan kita sesuai dengan semakin tingginya kebutuhan kita sebagai manusia. Jadi kita membutuhkan energi alternatif untuk menggantikan kurang ketersediaannya BBM. Apa tadi BBM yang guru kasih tahu, apa BBM? Ya, pinter. Bahan bakar minyak. Ya. Nah, jadi apa saja sih contohnya energi alternatif itu? Apa saja? Ada yang tahu contohnya? Nah, yang pertama ya, matahari. Ya, matahari bisa kita manfaatkan untuk mengganti ya. Pinter. Yang kedua apa? Air. Yang ketiga apa? Yang ketiga? Angin. Pintar, luar biasa, jawaban yang sangat bagus ya. Nah, jadi ketiga sumber energi itu bisa kita gantikan sebagai bahan bakar minyak ya, bisa kita jadikan sebagai energi alternatif ya. Nah, contohnya kalau matahari bisa kita manfaatkan untuk apa saja sebagai bahan penggantinya? Ya, lain, ada lagi jawaban saya baru tanya lagi, matahari bisa dimanfaatkan untuk apa? Misalnya ya, ada yang pernah jalan-jalan sampai ke padang buah sana? Ada yang pernah lewat mungkin? Angkat tangannya. Ya, ada. Nah, jadi di sana ya, ada disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya. Atau memanfaatkan matahari dijadikan sebagai pembangkit listrik. Ya, nah bisa dengan matahari bisa ya. Kemudian tenaga air juga bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik. Apa lagi? Tadi yang terakhir, udara, angin atau disebut dengan bayu. Ada yang namanya bayu di sini? Nggak ada. Jadi bayu itu sama dengan angin, ya. Nah, ketiga itu merupakan sumber energi alternatif yang digunakan oleh manusia, ya, kita sebagai bahan pengganti. Nah, untuk itu anak-anak, ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, kalau begitu sekarang Bu Guru berikan waktu untuk membaca sebentar ya. Bu Guru bagikan buku paketnya. Minta tolong bagikan semuanya buku paketnya ya. Satu meja satu ya. Bagikan tangannya.
hadir di sini. Nah, untuk lebih matangnya kegiatan belajar kita supaya bermanfaat ya. Jadi kita berdoa dulu sebelum pulang ya. Ayo mana ketua kelas kita siapkan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ibu sudah bersedia melakukan observasi. Ya Bu, begini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi? Kemarin itu saya agak tegang karena dari pertama kali saya diobservasi, jadi saya lumayan tegang sama proses ini. Ya Bu, baik. Dari observasi yang kemarin, saya dapat menunjukkan di sana kalau pembelajarannya alhamdulillah sudah baik sekali, bagus. Nah, namun ada kelemahan dan kekurangan. Kalau menurut Ibu di mana kekurangan itu? Jadi menurut saya Pak ya, kemarin saat diobservasi saya agak merasa kurang gitu, karena saya lihat siswa kayaknya kurang aktif gitu. Jadi saya merasa kalau saya kayaknya apakah media saya atau metode saya di sana yang kurang gitu. Oh iya. Nah, menurut Ibu karena ada media apa strateginya yang kurang ya, rencananya Bu, media apa yang akan diperbaiki sampai itu akan digunakan untuk depannya? Menurut saya Pak, rencana saya di sini, saya ingin menampilkan supaya siswa-siswa itu lebih menarik. Biasanya kita tampilkan sebagai gambar atau video gitu. Rencananya saya pengen bikin PowerPoint kayaknya Pak. Oh, iya. Kira-kira Bu, kapan akan dilaksanakan? Saya ini sih secepatnya Pak, karena kan nanti mungkin saya bisa belajar dari YouTube atau berbagai jenis video mengajar gitu Pak, sebagai acuan saya supaya pembelajaran itu lebih menarik. Baik. Nah, dari rencana itu akan dibuat video tadi, kira-kira siapa yang ingin diminta bantuan sama Ibu? Ini nanti kita minta bantuan untuk kolaborasi bersama dengan rekan-rekan guru kaitannya dengan saya rasa kita pasti bisa gitu Pak kalau kita kolaborasikan bersama untuk menemukan bagaimana supaya media yang akan saya buat ini menarik gitu. Baik Bu, rencana Ibu sudah sangat bagus sekali. Nanti kalau sudah pas rencananya, tinggal saya punya. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih. Ibu sudah menemukan dari strategi pembelajaran yang observasi, kekurangan dan kelemahannya. Saya harap dengan ini Ibu dapat meningkatkan lagi pembelajarannya, strategi yang akan dilaksanakan sehingga anak-anak kita dapat termotivasi dengan baik. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum.